itu ya Allah. Ampun kono ya Allah. Jerit tangis Lilis Budiati, warga desa Polo Lereng, Mamuju Tengah, tidak terbendung. Wanita ini tak kuasa menahan kesedihan melihat sang suami, Sugiono, dan anaknya Zulfikar terbujur kaku akibat terseret ombak saat berwisata di pulau pantai desa Lamba-Lamba. Peristiwa bermula ketika Zulfikar mandi di pantai. Tak lama, Zulfikar tenggelam dan terbawa ombak. Sang ayah Sugiono yang mencoba memberikan pertolongan justru ikut terbawa arus gelombang tinggi hingga membuat keduanya menghilang. Petugas dibantu warga yang berada di lokasi kejadian langsung berupaya mencari kedua korban. Korban berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tangis histeris keluarga Iki 9 tahun dan Pahir 13 tahun pecah saat kedua bocah yang hilang terseret ombak ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR. Sebelumnya, kedua korban dilaporkan hilang terseret arus ombak pada saat mandi di pantai. Mereka mandi bersama 3 orang temannya di pantai Karangsari, Pelabuhan Ratu. Beruntung 1 orang selamat, tapi naas 2 korban ditemukan tewas tidak jauh dari lokasi tenggelamnya korban. Usai melakukan proses pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan dibantu warga berhasil menemukan jasad korban terseret ombak di pantai Cibobos, Kabupaten Lebak, Banten. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh nelayan sekitar 5 km dari lokasi hilangnya korban. Korban berusia 20 tahun ini nekat berenang bersama kedua rekannya sebelum tergulung ombak deras. Beruntung 2 diantaranya berhasil selamat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang. Tak jarang pantai-pantai ini menjadi tujuan wisata bagi warga sekitarnya. Sayangnya, pantai Indonesia mempunyai potensi menimbulkan bahaya, terutama pantai yang berada di teluk atau cekungan. Selain hempasan ombak, bahaya yang mengancam adalah adanya rip current atau arus balik yang terkonsentrasi pada jalur sempit. Rip current kerap menjadi pembunuh senyap, membuat orang terseret ombak lalu hilang dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Itu ya Allah. Ampun kono ya Allah. Ya Allah. Sebanyak 4 wisatawan tergulung ombak yang cukup ganas di awal tahun 2023. Peristiwa itu berawal saat mereka berenang di pantai Perigi Trenggalek. Tiba-tiba saja ada ombak besar datang dan langsung menggulung mereka. Akibatnya 4 orang terseret sejauh 300 meter dari bibir pantai. Semua korban panik. Mereka berusaha meminta pertolongan dan mencoba kembali berenang ke pantai. Naas, 1 korban dinyatakan hilang dan belum ditemukan hingga saat ini. Itu ya Allah. Ampun kono ya Allah. Hari libur sudah menjadi rutinitas bagi Hafiz dan teman-temannya menghabiskan waktu bersama berwisata ke suatu tempat. Sebenarnya, saat itu lokasi tujuan mereka bukanlah pantai, tapi saat melewati pantai Perigi Trenggalek, mereka memutuskan untuk bermain sejenak di pantai sebelum melanjutkan kembali perjalanan mereka. Awalnya kan mau ke Kanukumbolo, kan lihat map kayak dekat gitu, mampir ke pantai dulu, nanti habis ke pantai jam 12-an mau mampir. Ayo berenang yuk. Handphone taruh. Biar aman. Masuk jam kita. Layaknya wisatawan pada umumnya, Hafiz dan teman-temannya sangat menikmati kondisi di sana, bermain air sambil berfotoria. Saat itu kondisi air laut dan gelombang masih terbilang aman, sehingga tidak ada peringatan bahaya sedikit pun dari pihak penjaga pantai. Hal ini juga yang melatar belakangi Hafiz dan teman-temannya memberanikan diri untuk berenang. Di pinggir pantai, lihat-lihat air, basahin kaki, terus foto-foto.
Di situ kayak ada orang di lokasi itu kayak ya mandi gitu, kayak pengen aja. Asyik berenang dan bermain air ternyata membuat mereka tidak sadar akan bahaya yang mengancam. Oh ya, weh, oke, tolong weh. Tanpa basa-basi, ombak besar pun datang dan menggulung tubuh mereka. Mengunci dan terus menyeret tubuh mereka hingga sejauh 300 meter dari bibir pantai. Hafiz dan teman-temannya pun tersadar saat pergerakan mereka sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Di tengah kepanikan, mereka berusaha berenang sekuatnya untuk bisa kembali ke pantai. Hafiz dan teman-temannya pun mencoba berteriak meminta pertolongan. Ya ketinggian pas tenggelam sekitar 3 meteran. Sayangnya saat berusaha meminta pertolongan, Angga terpisah dari rombongan. Perlahan, tubuhnya menjauh terbawa derasnya arus laut. Dalam kondisi panik dan takut, Hafiz ataupun teman lainnya tak menyadari akan hal itu. Beruntung usaha mereka direspon oleh warga dan petugas penjaga pantai. Warga dan penjaga pantai yang menolong berusaha melemparkan berbagai macam alat pelampung ke arah Hafiz dan teman-temannya. Saya minta tolong, terus masnya nepi kayaknya minta tolong ke yang penjaga pantainya. Namun, Hafiz merasa sangat sulit menggapai bantuan tersebut. Saat itu Hafiz seakan sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi pada dirinya. Tarik. Secercah harapan muncul saat salah satu teman Hafiz menarik tangannya. Ya, teman Hafiz yang telah lebih dulu mendapatkan penyelamatan dari warga menyadari keberadaan Hafiz saat itu dan langsung menolongnya. Ampuni kono ya Allah. Bersyukur Hafiz dan kedua temannya dapat diselamatkan dari kejamnya gulungan ombak pantai Prigi saat itu. Namun, perasaan hancur kembali berkecamuk dalam diri mereka saat mengetahui salah satu teman mereka yang bernama Angga tidak diketahui keberadaannya. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada Angga dan apa yang harus Hafiz beserta teman-temannya lakukan saat itu agar Angga dapat kembali bersama mereka? Hingga kini, Hafiz masih tidak menyangka dengan peristiwa yang telah ia alami bersama teman-temannya. Tidak banyak kegiatan yang bisa Hafiz lakukan pasca kejadian itu. Rasa trauma yang amat sangat mendalam membuat dirinya masih lemah secara fisik juga mental. Saat berlibur ke pantai, sangat perlu untuk menganalisis situasi dan kondisi mulai dari cuaca hingga potensi ombaknya. Sebaiknya segera menjauh dari bibir pantai jika ombak sedang tinggi. Saat ombak dalam kondisi yang aman, baiknya tetap patuhi aturan yang ada dengan tidak berenang melebihi batas aman. Responsif terhadap apapun yang terjadi, terlebih jika mengetahui kejadian orang terseret ombak atau dalam keadaan bahaya lain, segera laporkan ke petugas rescue. Mengenali kondisi pantai sangat penting dilakukan saat berkunjung agar liburan tetap menyenangkan dan tidak menjadi petaka.